Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangjegak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, dan juga segenap panitia yang mensukseskan acara ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar setelah bulan Ramadan berlalu di Masjid Al-Fitrah di Dusun Karang Pandan, Desa Karangjegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini yang sebelah sini kedengaran enggak? Jelas? Jelas nggih? Yang sebelah sini jelas? Alhamdulillah. Ya kan mungkin dicekeli telu kabeh ya. Satu nggih. Satu cukup mboten-mboten? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, panjenengan pernah dapat SMS dari Pak Presiden? Dereng. Enggane jenengan dapat SMS dari Pak Presiden. Niki sing paling apik sing endi niki? Kayane jeneng putus-putus nggih suarane niki. Cek tes. Enggane jenengan dapat SMS dari Pak Presiden. Seneng napa mboten? Seneng. Seneng napa seneng banget? Seneng banget. Jeneng ora bisa turu nganti tulung bengi. Seandainya jenengan dapat SMS dari Presiden, isinya tolong hari ini juga datang ke Istana Negara, kira-kira jenengan langsung mangkat apa ora? Langsung. Mbok jere sapa oli? Duit boy. Mbok jere sapa oleh parcel lebaran. Itulah kira-kira ketika kita dapat pesan. SMS niku kan pesan nggih. Itulah kira-kira kalau kita dapat pesan dari orang yang terpandang, dari orang yang memiliki kedudukan.
Tapi sadarkah kita bahwa setiap hari kita mendapatkan pesan dari yang lebih tinggi dari presiden, dari yang lebih berjasa dibandingkan presiden, dari yang lebih baik memberikan segala sesuatu kepada kita dari presiden. Kira-kira pesan dari sinten? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari presiden kita dapat pesan lewat SMS. Kalau dari Allah kita dapat pesan lewat apa? Lewat nopo? Lewat Al-Quran. Lewat nopo? Al-Quran. Al-Quran itu isinya pesan yang dikirimkan oleh Allah kepada saya dan jenengan. Seandainya kita mendapatkan pesan dari Pak Presiden saja, senenge pol, apa maning kalau kita dapat pesan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan seneng napa mboten kalau dapat pesan dari Allah? Seneng napa mboten? Buktine napa? Buktine diwaos saben dinten. Nggih napa mboten? Nggih? Ki temenan ki pada ki wis pirang jus njajal. Bar badan iki dugi sakniki sampun pinten jus? Pira? Kalih jus? Ya mending daripada ora. Ya. Kalau kita merasa senang dengan pesan dari Allah, maka kita amalkan pesan dari Allah tersebut. Ketika tadi saya kasih ilustrasi mendapatkan SMS dari Pak Presiden, hari ini juga harus berangkat ke Istana Negara, maka kita akan cari kendaraan secepat mungkin supaya sampai ke sana. Kita akan segera jalankan pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut. Nah sekarang, ketika kita mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pesan-pesan Allah itu sudah kita praktekkan dengan segera atau belum? Sampun apa dereng? Dereng apa sampun? Dereng. Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan? Di dalam Al-Quran. Contohnya adalah pesan yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Siapa yang tahu bunyi ayatnya? Angkat tangan, dapat hadiah banyu bening. Ya banyunya Ustadz ya. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa dapat hadiah? Ya bocah-bocah TPK mau pinter-pinter jajal mau suratannya apa kayak bocah-bocah TPK? Pak, surat nopo wau sing diwaos lare-lare niko? Surat nopo Pak? Anobo? Apa aku sing telat mau? Tadi berapa surat anak-anak itu baca itu? Berapa? 4 surat? Oh ya berarti nyong sing telat mau. Saya dengarnya cuma 1 surat aja yang terakhir. Surat apa tadi yang terakhir? Surat An-Nazi'at. Kayaknya anak-anak TPK yang maju tadi ada yang tahu bunyinya surat At-Tahrim ayat pinten? 6. Coba mana anak TPK? Tunggu nih. Di belakang sini. Bocah, bocah TPG. Ndi ge bocahe? Oh lagi pada jajan ya. Apa ramane baik? Bapaknya coba ada yang tahu bunyinya? Pak, pas Pak. Ya wis ibune, oh Bapak. Napa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
Masya Allah, alhamdulillah. Ini mau milih apa Ki? Anane kur banyu bening ya? Oh mboten. Mangke mawon. Betul sekali Masya Allah. Pak sinten nggih? Pak Heri, Masya Allah. Wau putrane wonten teng ajeng? Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Napa artine? Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, napa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Lah niku judule niku. Judule napa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Niku surat napa wau? At-Tahrim ayat 6. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan terutama kepada para orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, panjenengan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga niku senten? Keluarga niku nek bapak-bapak nggih, ibu-ibu kalian lare-lare. Kalau ibu-ibu ya anak-anak. Ya. Kita mendapatkan pesan dari Allah supaya menjaga keluarga, istri, anak dari api neraka. Apakah pesan ini sudah kita jalankan atau belum? Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Ki dening amleng temen ki ya. Dereng, dereng. Padahal pesan dari siapa? Dari Allah. Kalau kita dapat pesan dari presiden, segera kita lakukan. Kenapa kita dapat pesan dari Allah tidak segera kita lakukan? Kita wajib untuk menjalankan pesan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ustadz, bagaimana caranya menjaga keluarga dari api neraka? Bukankah api neraka itu panas sekali Ustadz? Caranya bagaimana? Apakah kita pakai tameng? Tamengnya apa yang bisa melindungi kita dari api neraka? Mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu menantunya siapa? Rasulullah SAW. Nikah sama putrinya Rasul. Sinten nami putrine? Sinten? Fatimah. Sinten namine? Fatimah. Jadi jenengan itu kalau mau ngasih nama putra putri jenengan ora usah mumet-mumet. Akeh bah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang putra-putra. Yang putri-putri ada Aisyah, ada Fatimah, ada Sofia, banyak sekali. Masa orang Islam nama anaknya nyari nama artis barat, ben keren jadi. Jangan. Istri dari Ali adalah siapa? Fatimah. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat yang tadi kita baca surat At-Tahrim ayat 6, beliau berkata addibuhum wa'allimuhum. Cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah addibuhum, didik mereka, alimuhum, ajari mereka. Jadi cara melindungi keluarga dari api neraka adalah dengan nopo? Mendidik dan mengajar. Siapa yang diajar? Anak-anak, putra putri kita. Siapa yang diajar? Bapak-bapak, istrinya diajar. Diajar saja cukup? Tidak, dididik. Apa yang diajarkan kepada mereka? Minimal wonten 3 Pak Bu.
Wonten pinten? Wonten 3. Yang pertama diajari akidahnya. Napa yang pertama? Akidahnya. Yang kedua diajari ibadahnya. Napa yang kedua? Ibadah. Yang ketiga diajari akhlaknya. Pinten? 3. Bapak-bapak nomor setunggal napa wau? Akidah. Ibu-ibu nomor kali? Ibadah. Bapak-bapak nomor 3? Akhlak. Pertama akidah, yang kedua napa? Ibadah, yang ketiga akhlak. Ini kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua itu bukan hanya memberi makan kepada anak-anaknya, bukan hanya memberikan pulsa buat anak-anaknya, bukan hanya memberikan baju baru ketika lebaran, bukan. Itu salah satunya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah mendidik dan mengajari anak kita. Yang pertama napa wau? Akidah, nomor kali ibadah, nomor 3 akhlak. Yang pertama akidah. Akidah niku pondasi. Bangunan yang tidak ada pondasinya kuat nopo rapuh? Rapuh. Contohnya Masjid Al-Fitrah niki. Kenapa masjid ini kuat? Karena wonten napa nih? Wonten pondasi ini. Manusia kalau tidak punya pondasi akidah yang kuat, rapuh. Makanya ada anak-anak kecil bunuh diri. Kenapa gue bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Diputus pacar. Atau bunuh diri karena minta HP nggak dikasih sama orang tuanya. Kenapa bisa bunuh diri? Karena dia nggak punya pondasi akidah yang kuat. Maka tugas orang tua yang pertama kali kepada anak-anaknya adalah mengajarkan akidah yang benar. Panjenengan pernah dengar nama sahabat Nabi Ibnu Abbas? Pernah? Pernah? Kapan? Nembe? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini pernah diajak bonceng naik kendaraan di belakangnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW naik onta atau naik kuda, nggak disebutkan di situ. Ibnu Abbas disuruh naik di belakangnya. Ketika sedang naik di belakangnya, Nabi SAW kasih nasihat kepada Ibnu Abbas. Nasihat itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, ya gulam. Ya gulam niku artine le. Kalau perempuan apa? Le. Beliau kasih nasihat panjang. Salah satu nasihat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada siapa? Allah. Ini akidah. Anak kecil sebesar Ibnu Abbas yang umurnya mungkin baru sekitar 7 tahun, 8 tahun, sudah diajari akidah yang benar. Kalau butuh apa-apa, mintanya kepada siapa? Allah. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Saya sama jenengan ini sudah pesen seperti itu sama anak-anak kita atau belum? Sampun apa dereng? Dereng. Banyak di antara kita, engko ya le, nek ramane meninggal, ibune meninggal, butuh apa-apa kayak anak pak gede, anak pak kelik, anak uwane, anak bae.
Itu kan yang kita sampaikan. Kapan kita pesankan kepada anak kita, nak, nanti kalau kamu butuh apa-apa, minta sama Allah. Kapan kita sampaikan seperti itu? Ini adalah akidah. Kita ajarkan sejak kecil anak kita ini untuk punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh apa-apa mintanya sama Allah. Itu kan isi dari surat yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Surat nopo jajal? Al-Fatihah. Unyine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya nopo? Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sejak kecil kita harus tanamkan anak-anak kita supaya ketergantungannya bukan kepada manusia, tapi ketergantungannya kepada sinten? Allah. Makanya ada masalah apa-apa, pertama kali kita ajak anak kita untuk minta kepada Allah. Sering saya praktekkan itu sama anak-anak. Pak, ya misalnya manggil saya suatu ketika, Bi pengen duren. Pengen apa? Duren. Ya, duren regane murah apa larang? Larang. Pas lagi rana duit, ayo nak minta sama Allah. Minta sama Allah. Wis kepriwe apa enggane minta sama Allah tuh suku-suku mak jedur. Gigal sekang dhuwur apa? Allah itu kalau ngasih kita caranya terserah Allah. Jenengan itu enggak usah mikirkan. Yang penting kita minta. Allah ngasihnya bagaimana terserah Allah caranya. Akhirnya ayo nak minta sama Allah. Ya Allah minta duren. Ya Allah minta duren. Terus kapan Ustadz gutule? Ya orang ngerti. Yang penting kita sudah minta. Ujuk-ujuk tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak tamu oleh-oleh duren. Siapa yang membuka hati tamu itu supaya bawa duren? Sinten? Allah. Makanya apa-apa mintanya sama Allah. Anak jenengan datang kepada jenengan, Pak, ini ada SPP harus segera dibayar. Kalau misalnya nggak dibayar, nggak bisa ikut ujian. Aduh kepriwe gile, Bapak lagi nggak punya duit. Ayo kita bareng-bareng minta sama siapa? Sama Allah. Tahu-tahu gak lama kemudian tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten, kulo sinten, kulo nyuwun. Loh, malah anak pengemis. Enggak. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuwun sewu Pak. Dulu saya pernah utang sama bapak jenengan. Saya belum punya duit untuk nyaur. Setelah bapak jenengan meninggal dunia, saya baru ada duit untuk nyaur. Loh, pinten utangnya? Oh, ini ada 5 juta. Masya Allah. Padahal SPP-nya kurpira 500.000. Jajan. Cuma minta SPP dikasih sama Allah plus. Inilah yang namanya akidah. Akidah itu adalah hubungan baik kita dengan siapa? Dengan Allah. Kewajiban orang tua adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak sejak kecil. Makanya dari kecil di antara kalimat yang seyogyanya kita ajarkan kepada anak kita, begitu anak kita bisa bicara adalah kalimat-kalimat thayyibah. Napa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Itu ajarkan kepada anak kita. Bocah-bocah silik siki urung apal la ilaha illallah wis apal iwak peyek. Sudah apal cucak rowo. Biyen pas zamane tak gendong kemana-mana wis apal lagu tak gendong kemana-mana.
La ilaha illallah nggak pernah diajarkan, Allahu Akbar nggak pernah diajarkan, Subhanallah nggak pernah diajarkan. Ini kewajiban kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sejak kecil anak kita yang perlu kita ajarkan adalah kita kenalkan dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Makanya menurut sebagian ulama, ini masalah khilafiyah ya. Menurut sebagian ulama, bayi yang baru lahir itu pertama kali diapakan? Diadzani. Ini menurut sebagian ulama, karena memang hadisnya ini masih ada yang menganggapnya sahih, ada yang menganggapnya dhaif. Bagi yang menganggapnya sahih, silakan dipraktekkan. Kenapa kok adzan? Bocah cilik wis bisa sholat apa urung? Dong bayi kok bisa sholat, kok malah sholat melayu wong tuane. Anak kecil sudah bisa sholat atau belum? Belum. Kenapa diadzani? Untuk mengenalkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sejak kecil anak ini sudah dikenalkan dengan Tuhannya itu siapa? Inilah akidah. Maka kewajiban orang tua agar anak-anaknya, istrinya dilindungi dari api neraka adalah yang pertama menanamkan napa wau? Akidah. Yang kedua, napa Pak Bu? Wau? Ibadah. Apakah akidah yang kuat cukup? Belum cukup. Kewajiban orang tua selanjutnya setelah menanamkan akidah yang benar adalah mengajarkan ibadah yang benar kepada anak-anak kita. Ibadah yang benar yang pertama kali harus kita ajarkan adalah rukun Islam yang kedua. Napa rukun Islam yang kedua? Salat. Makanya Nabi SAW pesan kepada para orang tua di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia anak kalian berapa tahun? Pinten tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kalau usianya sudah 10 tahun kok belum mau sholat, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Pukul. Nganggo apa golek mukul? Nganggo apa? Sapu? Yoro, pakai tangan saja, pukulan yang tidak menyakitkan. 7 tahun sampai berapa tadi? 10 tahun. Pinten tahun niku? Pinten tahun? 3 tahun. Saya tanya, kulo kalian jenengan sampun praktek hadis Rasul nopo dereng? Sampun nopo dereng? 3 tahun. Mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Apakah kita sudah ingatkan anak kita untuk sholat setiap datang waktu sholat 5 waktu? Sampun apa dereng? Dereng. Mulane pada orang gelem sholat. Jenengan pikir gampang ya? 3 tahun. Mari kita hitung berapa kali kita disuruh mengingatkan anak kita sholat. Sehari ping pinten? 5. Waktu subuh, waktu nopo? Zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari berapa kali? 5 kali. Ping 300 swidak. Pinten? Kirana guru matematika kene? Pinten? 1.800. Niku setahun nggih. Pinten tahun wau? 3 tahun. 1.800 ping 3. 5.400 kali. Kulo kali jenengan ken ngemutaken bocah-bocah kiye kon salat 5.400 kali. Sampun apa dereng?
mulane ora pada gelem sholat. Itu kewajiban kita orang tua. Waktu subuh le sholat, zuhur le sholat, asar le sholat, maghrib le sholat, isya le sholat. Kuwi nembe sedina ping 5. Esi ana sisane 5.395 maning. Itu harus kita ingatkan setiap hari. Dan kita ingatkan selama 3 tahun itu tanpa kekerasan. Karena Nabi baru mengizinkan untuk menggunakan pukulan usia berapa? 10 tahun. Berarti kalau usia anak baru 7 tahun setengah, belum boleh kita pukul anak kita kalau nggak mau sholat. Belum boleh. Nabi mengizinkan untuk boleh dipukul usia berapa tadi? 10 tahun. Itu kewajiban kita orang tua. Dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apakah Anda, wahai para orang tua, sudah menunaikan kewajiban itu atau belum? Sering saya sampaikan, banyak di antara orang tua lebih sayang kepada ayamnya daripada anaknya. Betul? Kemudian gini anak. Lebih berharga pitike daripada anake. Buktinya nopo? Buktinya nopo? Buktinya maghrib pitike urung balik digoleti nganti tangga desa. Tapi nek maghrib anake urung bali digoleti apa ora? Lah ngerti omah deh, ngerti dalan. Subhanallah. Yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia niku pitike apa anake? Anak kita yang akan mendoakan. Rabbighfirli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Pitik bisa ndonga kayak gue? Ora bisa. Yang bisa mendoakan adalah putra-putri kita. Maka sejak kecil biasakan anak-anak kita untuk sholat yang baik. Jangan pernah putus asa. Ustadz, kalau umurnya belum 7 tahun boleh nggak diajak untuk sholat? Pareng nama badan? Pareng, enggak apa-apa. Tapi bukan dengan paksaan. Ada sebagian orang tua saking semangatnya mendidik anak, bocah nembe 4 tahun gebuki. Kenapa digebuki Pak? Ora gelem sholat deh Pak, urung wajib. Ya. Nabi SAW saja kasih usia berapa tadi? 7 tahun, 4 tahun itu belum wajib. Jangan sampai nanti anak itu benci sholat gara-gara kita belum saatnya diwajibkan, kita sudah wajibkan. Itu bahaya itu. Maka semangat saja tidak cukup, harus diiringi dengan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya sekarang ini dengan cara menghadiri apa? Pengajian. Loh Ustaz, pengajiannya setahun sepisan. Yo masa sih arep ngaji dadakan ngenteni apa? Tablik akbar. Siki mbok wonten radio nggih. Radio saben dinten apa mboten? Saben dinten. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Arane radio napa Bu? Insani alhamdulillah pada hafal nggih. Setiap hari kita bisa ngaji sehingga semangat kita ini tidak hanya modalnya semangat tok, tapi harus diiringi dengan ilmu. Anak usia 3 tahun, anak usia 4 tahun, tidak apa-apa kita ajari sholat, akan tetapi bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan. Bahkan sebelum usia 10 tahun saja Nabi SAW cuma perintahkan kepada kita, ajak untuk sholat, ajak untuk sholat.
Tugas kita adalah ngajak. Masalah suatu saat anak kita mungkin gak mau, mungkin capek, mungkin males, selama masih di bawah 10 tahun, maka yang penting tugas kita hanya sekedar ngajak. Nanti kalau sudah usia 10 tahun, urung gelem sholat, nembe dinopo? Dipukul. Nabi katakan dipukul itu dikampleng. Ya, beda nopo mboten? Beda. Ya. Mukul itu kata para ulama darbatan ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sing ora meninggalkan bekas sih kayak ngapa? Ya pukulan yang kira-kira orang nganti abang apa maning ireng. Ya. Makanya tadi saya katakan bukan ngampleng tapi dipukul. Nah kayak gue tok. Ya orang marem. Loh, menghukum itu bukan untuk marem. Menghukum itu tujuannya untuk mendidik. Kalau tujuan kita mukul ben marem, nanti hasilnya anak bukan terdidik, tapi anak akan dendam. Ya. Makanya beda antara orang memukul tujuannya mendidik dengan orang memukul tujuannya ben marem, memuaskan nafsu. Itu hasilnya beda. Karena niatnya juga beda. Ya. Makanya kalaupun akan kita pukul setelah usia 10 tahun, pukulan itu adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ini yang kedua. Coba diulangi. Yang pertama, tugas orang tua menanamkan apa? Akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, napa wau? Menanamkan akhlak. Akhlak kepada siapa, Ustadz? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Pak Guru dan Bu Guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman-temannya, bahkan akhlak kepada binatang pun kita ajarkan. Maka kewajiban orang tua setelah dia menanamkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, tugasnya adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Akhlak kepada Allah, caranya bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan akidah yang benar. Akhlak kepada Rasul SAW, caranya bagaimana? Dengan menanamkan kepada anak bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Panutan sinopo? Teladan. Apa-apa nyontone Kanjeng Rasul SAW. Badhe salat nyontone sinten? Kanjeng Rasul. Badhe puasa nyonto sinten? Kanjeng Rasul. Badhe silaturahim nyonto sinten? Kanjeng Rasul. Itu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada orang tua. Kewajiban kita sejak kecil ditanamkan supaya menjaga adab akhlak kepada orang tua. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada istilah unggah ungguh. Ada istilah tata krama. Kepada orang tua dari kecil kewajiban kita menanamkan itu kepada anak-anak kita. Kita bawakan ayat-ayat yang isinya adalah kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Kita jelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang gendong ibunya. Napa? Gendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Rumahnya itu di negeri namanya Yaman. Teng pundi? Yaman. Hajine teng pundi? Hajine teng pundi? Teng Mekah. Ya ora ana hajine Purbalingga. Dari mana? Yaman ke Mekah. Pinten kilo, ratusan kilometer.
anak itu gendong ibunya berjalan kaki supaya ibunya ini bisa haji ke Mekah dari Yaman. Sampai selesai tawaf, sa'i, wukuf, sampai selesai. Kemudian laki-laki itu menemui seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat Rasul, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku ratusan kilometer untuk menunaikan ibadah haji? Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku kepadaku? Apakah sudah bisa membalas jasa ibuku?" Apa kata beliau? Wala talqatun min talaqatiha. Belum sama sekali. Bahkan sekedar untuk membalas sakitnya ibumu ketika ngeden mau melahirkan kamu sekali, itu belum cukup. Itulah kewajiban anak kepada siapa? Orang tuanya. Maka coba sekarang lihat anak-anak kita kepada orang tua. Ada anak-anak yang membentak orang tuanya. Ada anak-anak yang memaksa minta duit kepada orang tuanya. Ada yang untuk pulsa, ada yang untuk beli sepatu, ada yang untuk beli motor, maksa-maksa. Yang lebih parah ada yang minta duit kepada orang tuanya, maksa go tuku wedang, ciuk. Maksa kepada orang tuanya. Ini adabnya di mana? Akhlaknya di mana? Maka jangan sampai kebanjur bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Dari kecil anak-anak kita harus dididik akhlak yang baik. Kalau seandainya kita belum mampu karena keterbatasan ilmu kita, maka kita titipkan kepada orang-orang yang kita pandang mampu. Contoh nih, kalau di sini ya dititipkan kemana? Ke TPQ misalnya. Titipkan anak-anak kita ke sana supaya dididik dengan baik akhlaknya. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika sudah terlanjur anak ini rusak akhlaknya. Kewajiban kita adalah mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Ini yang ketiga. Yang pertama nopo wau? Akidah. Nomor kali nopo? Ibadah. Nomor tiga? Akhlak. Ini tugas gampang nopo angel? Gampang nopo angel? Angel. Kenapa angel? Karena kita tidak mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kalau kita mulai dari diri kita akan terasa gampang. Makanya ayatnya bunyinya nopo? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah nopo? Dirimu dan keluargamu. Jadi kalau kita ingin anak kita manut, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Contoh, panjenengan pengen larene niki rajin salat, kedahe pripun? Wong tuane ya salat. Aja nganti ngongkon-ngongkon salat, wong tuane malah dolanan darah. Ayo le, pada memejit. Loh, bapak kok disit tanggung ke lagi dolanan perkutut. Atau jangan sampai kita suruh anak kita untuk baca Al-Quran, ternyata ibunya nggak pernah baca Al-Quran. Kenapa nggak pernah baca Al-Quran? Oh, jebule ibunya ora bisa maca Quran. Kenapa? Mien ta melu TPQ tapi sering bolos. Akhirnya nggak bisa baca Al-Quran. Sekarang bagaimana? Mau belajar malu. Masa sinau maca Quran isin? Wonten sing kados niku? Wonten. Saya pernah ngisi pengajian di Cilacap, Bu.
Kalau tadi kan penampilannya kan anak-anak ya. Kalau di sana di Cilacap itu setelah anak-anak ada penampilan ibu-ibu. Ibu-ibu santri TPQ, Masya Allah ya. Ibu-ibu santri nopo? TPQ, bayangkan. Usianya berapa Ustadz? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Mbak-mbak bayangkan. Penampilan ngarep. Baca suratan kayak tadi itu. Ya. Dan bacaannya bagus. Tajwidnya bener, apik. Gak ada istilah kata terlambat untuk belajar. Jajal bapak-bapak, kalau seandainya bapak-bapak ngaji lagi, latihan maca Quran, isi nopo mboten? Jadi meneng bae nggih. Isi nopo mboten? Mboten? Nggih, PR takmir ya Masjid Al-Fitrah besok buka TPQ untuk bapak-bapak. Ya. Mulai dari aba, ata, a, ta, aba, nek biyen alif fathah, a alif kasra, i alif doma, u a i u kemien. Nah siki ya aba ata aba ba aba tata aba aba ndak masalah. Aja isin. Wong ngaji kok isin. Isin kowe nyolong sendal, nyolong pelem kowe isin. Ya, masa ngaji isin? Jangan malu. Ya. Supaya kita bisa mendidik anak kita. Kita ajak anak kita untuk ngaji. Kita sendiri enggak ngaji. Itu namanya jarkone, ngajar ora gelem nglakoni. Maka kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita adalah bagian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ayatnya surat napa wau? At-Tahrim. Ayat pinten? Ayat 6. Bunyinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya bagaimana? Dengan mengajari dan mendidik anak-anak kita. Mengajari apa? 3. Yang pertama napa wau? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Supaya ini semuanya gampang, sukses, mulai dari siapa? Diri sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nek kurang ya gari ngrungokaken teng pundi wau? Teng radio gelombange 88.8 FM. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya silahkan dibacakan. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari jamaah ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sudah masuk di kami. Yang pertama Ustaz, ada 2 pertanyaan, satu pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang senada. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz mau tanya, kalau kita punya anak sudah dewasa usia 17 tahun dan kita sebagai orang tua sudah menyuruh sholat, ngaji yang halal maupun yang haram, tapi anaknya sholatnya masih bolong-bolong dan belum mau ngaji, kira-kira bagaimana nasib kami di akhirat nantinya sebagai orang tua, dan bagaimana cara mengajak anak tersebut untuk bisa rajin sholat? Terima kasih Ustaz. Bagaimana anak usia sudah 17 tahun sholatnya isi bolong-bolong? Kira-kira nasib wong tuane kepriwe engko nang akhirat? Ya tergantung. Apakah orang tuanya ini sudah benar-benar ngajak napa dereng? Kalau seandainya orang tuanya ini ternyata ketika kecil jarang ngajak anaknya untuk sholat, karena belum tahu atau karena belum peduli, maka berarti pertanggungjawaban orang tua ini berat nanti di hadapan Allah. Tapi apa bisa diperbaiki Ustadz? Bisa. Tidak ada istilah terlambat. Kalau nasi sudah menjadi bubur, maka apa yang dilakukan?
Yang dilakukan apa? Digawe bubur ayam. Aja dibuang, ya. Nasi sudah menjadi bubur, tambahi apa? Ayam, tambahi kecap, tambahi brambang, jadi bubur ayam. Jadi nggak ada istilah terlambat. Maka kewajiban kita tetap ngajak, dan yang jangan lupa doa. Doanya orang tua itu sangat mustajab. Mustajab ini apa? Makbul, dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah jenengan putus asa untuk satu ngajak, yang kedua mendoakan. Yang namanya ngajak anak, apalagi anak-anak zaman now, ya, zaman ini itu harus dengan cara yang kreatif. Ya, cara yang kreatif itu bagaimana, Ustadz? Satu hari jenengan jelaskan kepada dia, kepada anak jenengan tentang pahalanya orang yang sholat. Besoknya jenengan jelaskan apa akibatnya kalau tidak sholat. Besoknya lagi tidak apa-apa, dikasih stimulus, dikasih iming-iming. Nanti kalau kamu rajin sholat, uang sakunya ditambah. Tidak apa-apa. Ya, itu hanya sekedar untuk rangsangan buat anak supaya dia semangat saja. Pendek kata, jangan pernah putus asa untuk ngajak, dan ngajaknya harus dengan cara yang kreatif selama tidak melanggar agama. Dan yang kedua adalah terus doakan di dalam sujud-sujud jenengan. Pernah ada seorang bapak yang mengeluhkan tentang anaknya yang sulit sekali diajak sholat. Akhirnya bapak itu konsultasi kepada seorang ustadz. Sama ustadznya ditanya, jenengan apa doa yang sudah dibaca supaya anak jenengan mau rajin sholat? Ya, donga sendongane. Donga sendongane. Loh, kok donga sendongane? Teng Al-Qur'an niku wonten lho dongane. Di dalam Al-Qur'an itu ada doa khusus untuk ngajak anak sholat. Ada yang tahu? Sama. Napa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Pun apal napa dereng, Bu? Sampun. Cobi 1 2 3 Robbi Bapak-bapak njajal aja kalah Pak Jiro lu. Ki jeneng kur wong piratok ya. Mulane anake angel. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Artinya apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan aku. Ki wong tuane disit nggih mulaine. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan apa? Salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan keturunanku. Keturunan gue ora Qur'anak tok. Termasuk apa? Putu. Termasuk ngisore putu apa? Buyut. Termasuk canggah. Wareng, uduk-uduk siwur. Kabeh wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Makanya subhanallah Pak Bu, ada orang-orang sekarang wong tuane ora bener, bae ora bener, tapi kok bocahe rajin temen salat. Padahal wong tuane ora tahu salat.
Bae ora tau salat. Deyan ki anu dongane sapa? Dongane buyute deyan miyen. Ya, subhanallah. Ya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ustadz itu ngajarin kepada bapak tadi, coba Pak baca doa ini. Akhirnya bapak itu pulang, kemudian dia amalkan itu doa. Gak pernah putus untuk mendoakan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Awan maca donga kuwe, bengi maca donga kuwe, esuk maca donga kuwe, sore maca donga kuwe, ora mandek-mandek. Subhanallah. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang awalnya bejute pol, menjadi anak yang rajin sholat sekali. Maka jangan pernah kita putus asa. Oke, ada yang lain silakan. Iya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita seorang istri tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk mengajarinya? Kalau istri nggak bisa baca Quran, apakah menjadi tanggung jawab suami untuk mengajarinya? Loh, suami ini bisa baca Quran apa ora? Kok jangan-jangan suaminya pada baik orang bisa baca Quran? Ya, pertama memang itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab siapa? Betul. Makanya tadi di sini ayatnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu termasuk istri dan anak. Maka kewajiban bapak-bapak ngajari istrinya baca Quran. Lah, aku urung bisa maca Quran, ya sinau. Loh, ya kesuwen Ustaz. Ya wis, manggil guru apa? Guru privat. Ya, diajari sekeluarga. Anak, istri, bapak, ibu. Ngajak guru ngaji, diajari bareng-bareng di situ. Enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai duit kita ini habis hanya untuk beli baju lebaran. Ya. Kon bayari guru privat eman-eman. Ya. Kon ganti cat umah nek arep bada diganti saben dina, saben tahun diganti, Masya Allah. Tapi buat anak-anak, buat pendidikan baca Al-Quran, apa yang sudah kita keluarkan? Maka ini yang bisa dilakukan. Syukur-syukur kalau jenengan sudah bisa baca Quran, maka tanggung jawab jenengan ngajari istri. Kalau ternyata sama-sama belum bisa, maka silahkan belajar bersama-sama. Isinya orang malu apa enggak, Pak? Enggak malu. Ya, kebaikan itu jangan malu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari bapak-bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dan caranya ketika kita mengajak orang lain untuk beribadah, tapi orang tersebut malah menjawab, resiko akan saya tanggung sendiri? Masya Allah. Gimana menghadapi orang yang diajak ibadah, ternyata jawabannya resiko tertanggung dewek. Oh, Masya Allah. Nantang neraka gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan tanggung jawab kita cuma ngajak saja. Tanggung jawab kita cuma ngajak. Adapun orang itu tidak mau, enggak apa-apa. Karena yang akan membuka hati itu bukan kita. Yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Jangankan kita, Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia saja, tidak bisa membuka hatinya paman beliau sendiri yang sangat beliau sayangi. Sinten? Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabtah. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuka hati orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha.
Yang bisa membuka hati orang-orang itu adalah Allah. Maka kewajiban kita menyampaikan kepada orang tersebut, ayo sholat ora gelem ya wis. Berarti wis bubar ora diajak maning, ya diajak lagi dengan cara yang baik. Jangan putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngajak orang-orang jahiliyah suku Quraisy, kowe ping sepisan apa ping kopang kaping? Ping kopang kaping. Apakah setiap ajakan Rasul mesti diterima? Mboten. Kadang-kadang beliau ditolak, kadang diterima, bahkan kadang-kadang dibalas dengan lemparan batu. Kadang malah dihina Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah dicekik. Bayangkan jenengan lagi sholat loh. Lagi sholat ada orang kafir Quraisy itu bawa tali dicekik lehernya Nabi. Maksud. Coba bayangkan. Padahal itu ngajak kebaikan. Ya. Tapi apakah Rasulullah SAW putus asa? Putus asa apa mboten? Mboten putus asa. Tetap beliau ajak. Cuman dengan cara yang baik. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz ya. Ya, silakan. Pertanyaan yang senada dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menyadarkan suami atau istri yang sering bermaksiat, padahal sudah sering dinasehati tapi ngeyel terus? Dan apakah suami akan menanggung dosa istri tersebut? Dan bagaimana sebaliknya, apakah istri juga akan terkena dosa dari kelakuan suami? Padahal katanya seorang istri marah-marah ke suami akan masuk neraka. Jadi saya bingung bagaimana cara menyadarinya. Ya. Suami mengingatkan istri. Suami sudah mengingatkan istri agar tidak melakukan perbuatan dosa, istri tetap melakukan. Atau sebaliknya, istri sudah mengingatkan Istri sudah mengingatkan suami supaya tidak melakukan dosa, tapi suami tetap melakukan. Apakah dapat dosanya atau tidak? Tergantung. Apakah kita sudah mengingatkan dengan maksimal atau belum? Kalau seandainya suami sudah mengingatkan istri dengan maksimal, tapi istrinya masih tetap ngotot baik, contohnya kon kudungan ora gelem kudungan. Kudungane kapan? Nek arep pengajian tok. Nek meng pasar ora kudungan. Nek meng sawah ora kudungan. Nek ngendong tanggane ora kudungan. Kalau suami sudah mengingatkan maksimal, kok tetap istri melakukan seperti itu, maka dosa ditanggung sendiri. Istri mengingatkan suami, ben aja tuku togel. Ben aja tuku togel. Pak, ampun Pak, mboten pareng, dosa. Tapi bapaknya tetap ngotot bae tuku togel. Dosa ditanggung sendiri. Yang penting sudah mengingatkan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ketika pasangan kita, pasangan itu ya kalau bapak-bapak berarti pasangannya siapa? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berarti pasangannya bapak-bapak. Ketika pasangan kita melakukan sebuah perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, alangkah baiknya pertama kali kita introspeksi diri. Introspeksi siapa? Mengoreksi diri sendiri. Ada seorang ulama salaf mengatakan, ketika aku berbuat dosa, aku bisa merasakan dampak buruknya pada perilaku istriku dan hewan tungganganku. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan itu efek buruknya
dampak buruknya itu bisa dirasakan di dalam perilaku istri kita. Maka jenengan bapak-bapak, nek bojone angel diatur, pertama kali kita introspeksi diri. Nyong dosane apa ya? Kok bojoku jadi angel diatur? Ibu-ibu juga ketika jenengan cek. Ibu-ibu juga sama. Ketika jenengan melihat suaminya kok jadi angel temen ya, biasanya sholatnya rajin, jadi angel sholat, jenengan introspeksi diri. Aku kira-kira dosanya apa? Setelah itu baru kemudian kita mengingatkan pasangan kita. Mungkin ibu-ibu, suami jenengan ini jadi sulit sholat, mungkin karena jenengan terlalu sibuk Facebookan. Ibu-ibu apa sing Facebookan? Oh kathah, masya Allah. Engan ini sekarang cegak terus akeh Facebook ya. Mungkin karena kita ini jenengan terlalu sibuk Facebookan, sehingga suami ini merasa tidak diperhatikan oleh istrinya. Sama bapak-bapak, ketika jenengan melihat istri ini angel temen kon ngibadah, mungkin karena dosa yang kita lakukan. Dosa apa? Ya mungkin ketika di luar sering cuci mata alias jelalatan. Maksiat apa mboten niku? Maksiat. Kerasa di dalam istri-istri jenengan. Maka ini solusinya. Kalau pasangan kita jauh dari Allah, segera kita introspeksi diri terlebih dahulu, kemudian kita ingatkan pasangan kita dengan cara yang baik. Mungkin ini yang dapat kami yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Sampun hafal napa dereng? Sampun napa dereng? Alhamdulillah. Monggo yang sudah hafal baca sendiri tidak apa-apa. Yang belum hafal bisa ikut saya. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa ini, dosa-dosa yang kita lakukan di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.